Tapi dari beritanya nih kan Pak, di sisi lain pemerintah juga menghimbau kepada maskapai-maskapai penerbangan untuk tetap tarifnya tetap terjangkau di masyarakat. Tapi di sisi lain juga menambah surcharge ini. Nah, terus bagaimana nih pandangan Bapak dari fraksi PKS melihat hal ini? Ya, pemerintah sebetulnya tidak relevan melakukan himbauan karena pemerintah itu punya kewenangan untuk membuat regulasi, membuat kebijakan. Yang harusnya menghimbau itu adalah masyarakat, tapi pemerintah tidak relevan kalau menghimbau. Harusnya pemerintah langsung mengambil kebijakan. Misalnya, kalaupun terpaksa ada kenaikan, lalu kenaikan yang wajar seberapa besar. Dan kalau pemerintah juga tidak ingin naik, maka pemerintah jangan membebani dunia penerbangan dengan berbagai jenis pajak yang juga ada kenaikan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ini Lombok, selamat datang di Polling Ini Lombok atau podcast keliling, di mana kita akan mengajak teman-teman untuk keliling dan berbincang-bincang dengan narasumber yang menginspirasi dan insya Allah akan bawa manfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, saya Fitri Kurniati dan kita kali ini akan membahas tentang kenaikan harga tiket pesawat nih oleh pemerintah, dan ini cukup signifikan dan membebani rakyat. Nah, saat COVID saja nih sudah cukup melambung nih harga tiket. Nah, sekarang pasca COVID pun semakin melambung lagi. Nah, kira-kira seperti apa nih pendapat teman-teman terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga tiket pesawat ini yang disinyalir karena kenaikan aftur atau bahan bakar pesawat secara global. Nah, tinggalkan komentar teman-teman di bawah. Dan kali ini saya akan mengajak kalian membahas ini bersama Pak Suryadi Jayapurnama atau yang kerap disapa SJP. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau karena sebelumnya teman-teman Ini Lombok sudah menyaksikan obrolan saya dengan Pak SJP ini terkait pembangunan kampusnya di NTB, yaitu LIT atau Lombok Institute of Technology. Pasti teman-teman belum lupa dong. Oke. Kita kembali ke pembahasan topik kali ini. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana sih kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif surcharge ya, penambahan biaya tambahan terhadap tiket pesawat yang dibebani kepada penumpang kelas ekonomi. Nah, terkait ini kita akan obrolin langsung dengan Pak Suryadi atau SJP aja ya Pak ya. Oke Bapak, ini terkait ini apakah benar nih aftur atau bahan bakar pesawat ini naik secara global per Juli ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ada kenaikan harga tiket pesawat yang cukup signifikan. Bahkan ada beberapa maskapai yang menaikkan sampai di atas 100% ya. Di atas 100%. Dan memang faktornya banyak sekali. Faktor dominan itu adalah karena kenaikan harga bahan bakar ya, aftur untuk pesawat. Oleh karena itu pemerintah memberikan ruang bagi maskapai untuk pesawat yang bermesin jet itu boleh menaikkan di atas batas atas 15% dan pesawat yang menggunakan propeller ya, baling-baling itu bisa sampai 25% di atas harga atas. Ini bukan 25% dari harga ya, tapi kenaikan di atas harga atas itu. Kenaikan di atas harga atas, baik. Nah, seperti apa sikap Kementerian Perhubungan terkait hal ini? Ya, pemerintah agak bingung nah, ya, ini kan mencari solusi dari atas beritanya nih kan Pak, di sisi lain tiket yang pemerintah juga menghimbau kepada maskapai-maskapai penerbangan untuk memang kenaikan harga aftur ya, tetap akibat dari tarifnya tetap situasi global yang tidak di sisi menentu, lain ada juga perang Ukraina menambah Rusia yang surcharge ini. menyebabkan Nah, terus harga minyak bagaimana nih pandangan naik. Bapak dari Namun fraksi demikian PKS melihat hal kenaikan ini ini ya pemerintah sebetulnya tidak relevan melakukan himbauan karena porsi harga itu punya
kewenangan dalam membuat regulasi, membuat kebijakan yang harus dari 40% ini masyarakat. Pemerintah masih ada relevan komponen lain yang harusnya pemerintah langsung mengambil satu yang kita inginkan adalah kalaupun terpaksa ada kenaikan, misalnya lalu kenaikan yang mengaudit seberapa besar, berapa biaya, dan kalau pemerintah juga tidak ingin naik, maka pemerintah jangan membebani dunia penerbangan dengan berbagai jenis pajak yang juga ada kenaikan. Tidak, karena ada beberapa komponen pajak dalam dunia penerbangan. Ada pajak penghasilan harga tiket perusahaan penerbangan yang itu bisa sampai 6%. Kenaikan harga kemudian ada pajak menyebabkan setiap industri pariwisata kita, dan ini juga kemudian tidak bisa dua kali lipat. Kita tahu misalnya penerbangan ini merupakan salah satu sektor yang itu pajaknya punya andil cukup besar untuk menggerakkan. Sekarang naik per tiket itu bisa 106.000. Artinya kenaikannya hampir 100%. Gitu. Nah, pemerintah bisa mengintervensi dengan mengurangi pajak di sektor penerbangan sehingga kenaikan harga tiket juga tidak terlalu besar begitu. Baik. Kalau misalnya kita tetap dengan pemerintah tetap dengan kebijakannya kan udah ditetapkan ya Pak ya. Kira-kira apa saja dampak buruknya terhadap masyarakat dan juga bagi pihak lain gitu? Ya tentu dampak buruknya pertama ini akan menyulitkan ekonomi bisa bergerak di tengah upaya kita untuk memulihkan perekonomian akibat pasca pandemi ini. Karena kita tahu bahwa sektor transportasi, sektor pariwisata ini punya peran 9-10% dari PDB kita. Ini artinya pengaruhnya akan besar sekali. Ketika ini tumbuh, maka perekonomian kita akan tumbuh. Demikian juga sebaliknya, ketika ini lesu, perekonomian kita akan lesu. Apalagi daerah-daerah yang mengandalkan penerimaan perekonomiannya itu dari sektor pariwisata, termasuk di NTB, kita di Pulau Lombok, ini akan sangat terpukul begitu. Ya. Baik. Terus bagaimana Pak, kalau misalnya kebijakannya kemudian dibalik nih, pemerintah yang mengambil alih untuk mengalah seperti itu, tidak dibebankan kepada rakyat, kira-kira apa saja drawbacks-nya atau imbasnya di pemerintah? Apakah akan rugi, apa seperti apa begitu Pak FPKS melihat ini? Ya, kita menyarankan pemerintah melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan audit terhadap komponen pengeluaran di dalam operasional penerbangan. Karena ada beberapa komponen biaya yang sebetulnya tidak mengalami kenaikan. Dalam operasional penerbangan itu ada biaya operasional langsung yang bersifat tetap, seperti harga pesawat, harga suku cadang. Ada juga biaya operasional yang bersifat variabel. Disitulah harga aftur, kemudian juga ada biaya operasional dan harga operasional yang tidak tetap ya, seperti promosi dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat dari tiga komponen ini, sebetulnya aspek bahan bakar itu salah satu dari penyebab kenaikan harga tiket ini. Nah, kalau pemerintah bisa melakukan audit, maka kita memaklumi kenaikannya itu seberapa besar. Jangan sampai komponen bahan bakar ini seolah-olah seluruhnya disebabkan karena kenaikan bahan bakar akibat kenaikan aftur dunia, lalu kenaikan tiketnya begitu besar. Kita ingin naik wajar, tapi jangan terlalu besar seperti sekarang. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain melakukan audit tadi adalah dengan mengevaluasi pajak di dunia penerbangan, baik itu pajak penghasilan bagi perusahaan penerbangan maupun pajak bagi setiap pengguna jasa penerbangan. Per tiket itu kan kita sebenarnya bayar pajak, dan itu cukup besar juga. Nah, kalau pemerintah bisa mengurangi pajak, maka harga tiket juga bisa ditekan. Tentu ada konsekuensi, penerimaan negara berkurang. Apakah pemerintah rugi? Tidak, karena pemerintah ini sebetulnya mewakili masyarakat. Ketika nanti perekonomian tumbuh, mungkin pajak dari pemerintah ini berkurang, tapi dengan bertumbuhnya ekonomi, pemerintah akan mendapat penghasilan lain sebagai pengganti dari pajak penerbangan ini gitu. Dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat, UKM itu akan tumbuh begitu. Baik. Tapi kayaknya saya pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya pajak di tarif yang saat ini sebelum ada yang kenaikan sebenarnya berapa persen sih Pak? Sebelum terjadinya kenaikan surcharge ini?
Kalau dari peraturan menteri di tahun 2017 kemudian diperbarui pada tahun 2022 ini memang dimungkinkan bagi perusahaan penerbangan untuk menaikkan harga tiket 10% dari batas atas untuk pesawat yang bermesin jet dan 20% bagi pesawat yang menggunakan baling-baling ya, pesawat propeller gitu. Nah, tentu kenaikan ini akan wajar kalau betul-betul komponen itu secara real hasil audit memang nyata. Nah, masalahnya sekarang ini sepertinya para maskapai ini menggunakan kesempatan kenaikan bahan bakar sebagai alasan, padahal kenaikannya seharusnya tidak sebesar itu. Ya, kalau secara psikologi ya mungkin ini semacam penerbangan yang udah lesu akibat pandemi hampir 2 tahun, lalu mereka ini seperti berbuka puasa begitu. Berbuka puasa menaikkan tiket sebesar-besarnya yang kalau kita dalami sebenarnya seharusnya tidak setinggi ini. Setinggi itu. Kalaupun naik 10%, 20% itu masih wajar. Tapi ini kenaikannya hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, tiket yang tadinya misalnya dari Jakarta ke Lombok itu bisa kita dapatkan dengan 700.000, sekarang sudah di atas 1 juta, bahkan sampai 1.600.000 begitu. Ya. Baik. Terus sebenarnya langkah-langkah solutif yang ditawarkan FPKF yang konkret begitu sebenarnya yang bisa meringankan dua belah pihak nih, baik tidak membebani masyarakat maupun pemerintah juga dapat solusi terbaiknya. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, pilihannya tentu harus jangan sampai kebijakan itu membebani rakyat. Ya. Kalau ada 2 kondisi, membebani rakyat atau membebani pemerintah, yang harus kita pilih itu adalah tidak membebani rakyat walaupun itu menjadi beban pemerintah. Karena memang pemerintah ini ada untuk mengurus rakyat. Jangan dibalik. Pemerintah kemudian tidak terbebani tapi rakyat yang menjadi beban. Nah, ini kan logika berpikir yang sering diangkat oleh pemerintah. Oh, ini pemerintah sedang bebannya berat. Lalu beban itu dipindahkan ke rakyat. Gitu. Karena sesungguhnya apa yang dimaksud dengan beban pemerintah itu tidak ada beban pemerintah gitu. Karena semua beban pemerintah itu ditanggung juga oleh rakyat. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana memanage kebijakan. Ya, oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji kebijakan terkait dengan regulasi yang mengizinkan pesawat yang sebetulnya sudah pada batas atas melampaui batas atas sampai di atas sampai 25%. Ya, 15-25%. Ini harus dievaluasi. Karena kenaikan aftur itu sudah diakomodir dalam peraturan menteri, ada batas bawah, ada batas atas tiket. Ketika himbauan itu misalnya harganya di bawah, kemudian boleh dinaikkan tapi ada batas atas. Nah, ada batas bawah dan batas atas ini disediakan ruang bagi maskapai penerbangan untuk menyesuaikan harga tiket akibat dari kenaikan harga bahan bakar. Itu sebenarnya sudah ada. Jangan batas atasnya dilanggar dan dilegalkan oleh pemerintah. Gitu. Cukup membebani rakyat ya, Pak ya. Nah, terus kemudian kira-kira apakah pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan Kemenhub terkait ini, Pak? Ngopi-ngopi dan ngobrol tentang ini? Ya, kami sebelumnya juga sudah pernah memanggil Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan menyampaikan memang real ada kenaikan harga minyak dunia akibat dari konflik di Rusia, Ukraina, dan ketegangan di beberapa tempat seperti di Laut Cina Selatan. Ya, dan kita memaklumi itu, hanya saja yang tidak bisa kita terima, tidak bisa kita maklumi adalah kenaikan yang tidak wajar. Bahwa ada implikasi kenaikan bahan bakar terhadap kenaikan harga tiket itu, ya itu ada, tapi jangan sampai terlalu besar gitu. Yang bahkan dalam pelaksanaannya itu bisa sampai 100 kali 2 kali lipat gitu, 100%. Nah, ini yang tidak wajar, yang berakibat merugikan rakyat, merugikan masyarakat, yang sekaligus juga akan merugikan pemerintah itu sendiri, karena target-target pertumbuhan ekonomi, kemudian target-target pendapatan yang lain karena sektor industri lesu, ya pemerintah akan rugi. Ini tidak boleh salah dalam mengambil keputusan.
terkait audit yang tadi disebutkan, apakah berarti dari yang dinyatakan Bapak tadi, apakah audit itu belum dilakukan, Pak? Sampai saat ini belum. Artinya baru mengakomodir boleh naikkan tiket, harga tiket dinaikkan karena ada kenaikan bahan bakar. Nah, yang kita belum tahu seberapa besar kenaikan wajar akibat kenaikan harga tiket. Karena komponen-komponen yang lain kan sebetulnya juga tidak naik gitu. Bahkan mungkin pemerintah bisa menurunkan harga pajak, bisa diturunkan. Maka mungkin kompensasi kenaikan harga bahan bakar dengan penurunan pajak itu bisa balance sehingga tidak perlu ada kenaikan tiket yang melonjak gitu. Berarti itu harus dibuat simulasinya. Berarti harusnya ada pertemuan dan ini lebih dalam lagi, pengkajian lebih dalam lagi antara pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, Pak ya. Perusahaan penerbangan juga harus jujur ya dalam tanda petik gitu, mereka harus terbuka. Kita memahami bahwa ini adalah dunia usaha, dunia bisnis, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari operasionalnya, tetapi juga harus proporsional gitu. Jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan di tengah masyarakat yang sedang memulihkan perekonomiannya. Lagi merangkak nih ekonomi Pak di semua sektor, betul. Nah, kemudian berarti solusi yang ditawarkan dari fraksi PKS adalah pemerintah yang harus mengalah berarti ya Pak ya? Ya, pemerintah harus mengalah dalam arti mengevaluasi kebijakan. Tadi saya menyebutkan ada dua hal. Pertama, membuka komponen biaya supaya terang benderang apa penyebab kenaikan ini. Kalaupun naik, seberapa besar. Nah, yang kedua, mengurangi beban perusahaan akibat dari kebijakan pemerintah seperti pajak dan lain-lain, sehingga perusahaan penerbangan ini juga tidak ada pengeluaran lain selain penambahan harga minyak, harga aftur gitu. Baik, terakhir nih Pak, untuk berarti saran Bapak secara keseluruhan untuk masyarakat, untuk pemerintah dan maskapai, ini sebaiknya seperti apa? Ya, perlu ada forum yang melibatkan pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian Keuangan, lalu dunia usaha, ya, supaya bersama-sama menghitung ulang berapa kenaikan yang wajar, yang dampaknya kemudian tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Karena kita tahu sektor transportasi penerbangan ini merupakan tulang punggung pariwisata, dan pariwisata yang kemarin paling terpuruk akibat pandemi COVID ini akan sulit bangkit kalau tiket terus dinaikkan seperti sekarang ini. Jadi kita minta agar dievaluasi kenaikan harga tiket, dan nanti pemerintah akan mendapatkan kompensasi ya, penerimaan lain dari sektor-sektor yang tumbuh, terutama akibat dari pertumbuhan ekonomi di pariwisata. Dan stabilnya biaya tiket pesawat ya Pak ya. Baik. Oke, berarti sejauh ini apa langkah yang diambil FPKS untuk mengintervensi kebijakan pemerintah itu Pak? Apakah udah ada pengaruhnya seperti itu? Ya, fraksi PKS yang merupakan perpanjangan tangan dari partai tentu melakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan formal melalui fraksi yang ada di DPR ya, di Senayan, karena di sana ada anggota PKS ya, khususnya saya sendiri di Komisi 5 yang punya mitra kerja Menteri Perhubungan. Kami sudah melakukan pemanggilan kepada Menteri dan kita meminta lagi agar dilakukan rapat koordinasi lebih detail ya, supaya kebijakan ini tidak gegabah dilakukan, betul-betul sesuai dengan kondisi real masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua dilakukan oleh partai adalah tentu di luar jalur resmi kita juga menghimbau kepada maskapai agar tidak memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan rakyat yang ingin pulih dari pandemi COVID-19 gitu. Kita tahu bahwa maskapai sangat terpuruk beberapa waktu yang lalu, tapi mari kita sama-sama bangkit, jangan ingin bangkit sendirian, mencari keuntungan sendirian di tengah kerugian masyarakat. Ya, ini inflasi kan terus naik tiap tahun ya Pak ya, dan rakyat kayaknya terus saja terjerat dengan permasalahan ini. Nah, tapi setelah pertemuan itu Pak, bagaimana kira-kira
respon dari Kementerian Perhubungan sejauh ini? Ya, sampai saat ini respon pemerintah kan belum melakukan evaluasi terhadap kebijakannya. Kami akan terus tanyakan, kami akan terus evaluasi. dorong supaya dievaluasi kembali karena dampaknya sangat terasa bagi masyarakat. Terkait tadi, kira-kira bagaimana kalau misalnya harga tiket pesawat itu kenaikannya hanya di bawah 1%? Kira-kira seperti apa dampaknya dampak yang bisa terjadi apa saja begitu Pak? Iya, jadi memang kenaikan harga tiket terhadap inflasi ya, itu dampak langsungnya sangat kecil, di bawah 1%. Tetapi ada dampak ikutannya. Akibat kenaikan harga tiket, maka pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan, terutama di sektor pariwisata. Nah, dampak inilah yang kemudian kalau diakumulasi kembali itu bisa menaikkan inflasi. Gitu. Jadi ada dampak langsung yang dari komponen harga tiket memang kecil, tapi implikasi dari kenaikan tiket itu menyebabkan inflasi di sektor-sektor lain. Gitu. Karena semua orang akan menyesuaikan, harga tiket naik, harga-harga barang yang lain juga akan naik. Gitu. Sehingga jadi ada multiplier efek negatif dari kenaikan harga tiket, sehingga pengaruh inflasi secara langsung memang kecil, tapi secara tidak langsung itu cukup besar. Karena sektor pariwisata, sektor transportasi ini mempengaruhi puluhan sektor-sektor lainnya. Berarti fraksi PKS semuanya udah sepakat nih berarti Pak untuk mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan audit keseluruhan terhadap kebijakan kenaikan tarif tiket pesawat ini, Pak. Ya, jadi memang betul sejak awal fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan kenaikan tarif ini, dan kalaupun dilakukan kenaikan tarif harus diaudit dulu seberapa besar pengaruh kenaikan bahan bakar ini terhadap harga tiket. Jangan sampai alasan kenaikan bahan bakar menyebabkan kenaikan tiket yang berlebihan bahkan tidak wajar. Gitu. Baik. Oke, baik pemirsa, berarti jelas di sini seperti yang disampaikan oleh Pak SJP tadi bahwa dari fraksi PKS mendukung pemerintah untuk melakukan kebijakan yang sebaliknya, yang lebih tidak membebani rakyat terhadap kenaikan tarif tiket pesawat ini, untuk melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam, audit dan evaluasi agar hal ini lebih solutif dan tidak terlalu menjerat perekonomian masyarakat saat ini. Oke, tinggalkan komentar, like, dan subscribe kalian di channel Ini Lombok, dan pastikan kalian sudah bunyikan loncengnya agar kalian terus mendapatkan notifikasi update terbaru dari Ini Lombok. Saya Fitri Kurniati dan terima kasih kepada Pak SJP atas waktu dan informasinya. Kita lihat nih bagaimana langkah-langkah dari FPKS, semoga bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah dan bagaimana nanti implementasinya seperti itu. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.